Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana hukumnya kalau sholat subuh hanya membaca ayat pendek? Oke, teman-teman semuanya, kalau sholat itu lakukan rukun sholatnya. Kalau cuma ayat pendek doang yang dibaca, tentu sholatnya tidak sah. Jadi, yang penting adalah baca Al-Fatihah. Kalaupun ayat pendeknya nggak dibaca, nggak ada masalah. Karena iftitah dan ayat pendek itu hukumnya sunnah aja. Jadi, lebih tepatnya, sholat subuh atau sholat yang lain, kalau terburu-buru, yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Ayat pendek dan iftitah nggak dibaca nggak apa-apa. Sementara suatu ketika Rasulullah pernah melakukan sholat berjemaah dengan sahabat. Lalu setelah salam, Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian yang tadi membaca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, terbukalah pintu langit. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. So iftitah itu sunnah, tapi kalau bisa tetap dibaca. Semoga bermanfaat ya. Dan lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau wudhu kedinginan boleh tayamum atau tidak? Oke. Teman-teman, tayamum itu hanya boleh dilakukan kalau kita tidak bisa terkena air. Pertama, karena sakit. Yang kedua, karena memang kita alergi kepada air. Atau yang ketiga, karena air itu sudah tidak ada lagi. Adapun kita memilih tayamum karena nggak pengen dingin, kita memilih tayamum karena sedikit menggigil, maka teman-teman usahakan berwudu aja walaupun dengan air yang sedikit. Karena tayamum hanya bisa dilakukan dengan syarat tertentu, menyebabkan sakit karena kita harus hifdzun nafs, menjaga diri dari sakit. Kemudian kalau kita misalnya nggak bisa terkena air karena bakal sakit dan harus hifdzun nafs, atau airnya sudah tidak ada sama sekali. So, tayamum hanya bisa dilakukan pada situasi tertentu, bukan pada seluruh situasi ya. Hati-hati, semoga bermanfaat. Nah, Loki di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa amalan di bulan Muharram? Oke. Insya Allah tanggal 27 Juni hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Apa aja sih amalan di bulan Muharram? Simpan video ini untuk bisa dilihat kembali. Yang pertama, dianjurkan membaca doa awal dan akhir tahun di tanggal 26 Juni hari Kamis. Sebelum maghrib akhir tahun, setelah maghrib awal tahun. Jadi wudhulah sebelum azan maghrib, lalu kemudian baca doa akhir tahun, sholat maghrib, ba'diyah maghrib, baca doa awal tahun. Karena itu adalah malam Jumat, boleh ditambah dengan Al-Kahfi, Al-Muluk dan lainnya. Yang kedua, dianjurkan memperbanyak sholawat di bulan Muharram. Karena ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah disambut dengan sholawatan. Yang ketiga, dianjurkan berpuasa dan memperbanyak puasa sunnah atau puasa lainnya. Misalnya teman-teman mau kodo puasa, kodolah di bulan Muharram, bagus. Misalnya puasa Daud, tetap lanjutkan di bulan Muharram. Misalnya puasa Yaumul Bid, lakukan. Misalnya puasa Senin dan Kamis, lakukan. Atau misalnya teman-teman ingin puasa yang paling masyhur adalah Tasu'a dan Asyura. Tasu'a tanggal 5 Juli, Asyura tanggal 6 Juli, Sabtu dan Minggu. Puasa Asyura sangat dianjurkan dan digandengkan kalau bisa dengan Tasu'a ya. Karena kenapa kita juga ikut puasa sehari sebelum Asyura? Karena pada masanya orang Yahudi juga berpuasa di hari Asyura. Untuk membedakan diri dari orang Yahudi, kita tambah dengan Tasu'a 5-6 Juli atau Sabtu dan Minggu. Kemudian teman-teman juga bisa memperbanyak sedekah dan yang paling penting adalah hindari berbuat dosa. Karena dosa yang dilakukan di bulan Muharram lebih besar dosanya. Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan haram, bulan yang dianjurkan nahi mungkar, dan menurut Ibnu Abbas orang yang melakukan dosa di bulan haram itu sama dengan dosanya akan berlipat sebagaimana pahalanya juga berlipat. Banyaklah menahan diri di bulan Muharram dan memperbanyak ibadah ya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak puasa dari tanggal 1 sampai 11 Muharram? 1 Muharram bertepatan dengan 27 Juni hari Jumat. Banyak orang yang ingin memaksimalkan puasa di bulan Muharram. Katanya dimaksimalkan 10 hari pertama. Apakah benar? Jadi begini, jadwal bulan Muharram bukan jadwal haram berpuasa. Jadi kalau teman-teman ingin memaksimalkan puasa di bulan Muharram, boleh nggak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Muharram? Tidak ada larangan secara tegas. Boleh. Teman-teman boleh sesuaikan saja niatnya. Kalau Senin Kamis, ya udah puasa Senin dan Kamis. Selain itu, teman-teman boleh puasa qadha. Nanti kalau seandainya ketemu puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 5-6 Juli, 9-10 Muharram, pakai niat puasa Tasu'a dan Asyura. Silahkan, boleh aja. Kalaupun mau dikombinasi dengan puasa qadha berturut-turut, nggak apa-apa. Kenapa? Karena puasa di bulan Muharram itu dianjurkan di Tasu'a dan Asyura. 9-10 Muharram, 5-6 Juli, Sabtu dan Minggu. Tapi kalau ingin puasa di hari lain, tentu sangat bagus. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Justru sangat bagus, tapi niatnya dikembalikan kepada puasa-puasa yang tadi saya sebutkan. Entah qadha, Senin Kamis, Yaumul Bid, dan lainnya. Atau memperbanyak puasa Daud. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak 1 kali wudhu untuk 2 kali sholat? Misalnya nih, habis maghrib kita wudhu pengen sholat maghrib. Tahu-tahu isya wudhunya belum batal. Terus kita nggak wudhu lagi. Jawabannya nggak apa-apa. Karena selagi belum batal wudhunya. Itu berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, usahakan sekali tayamum 1 kali sholat ya. So, jawabannya tidak ada masalah sama sekali. Jika teman-teman berwudu 1 kali untuk 2 kali sholat atau 3 kali sholat. Misalnya nih, wudu sebelum zuhur. Lalu azan zuhur, teman-teman rawatib, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah zuhur, kemudian mau sambung dengan sholat taubat, hajat, bebas aja. Selagi masih ada wudunya, nggak apa-apa. Kecuali kalau tayamum. Tayamum itu teman-teman usahakan setiap sholat tayamum ya. Walaupun belum batal. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.